Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Qonital Kautsar. Nah, pada pertemuan ke-6 pada mata kuliah film dokumenter di kelas 5B Bimbingan Konseling Islam, kami membahas mengenai teknik-teknik pengumpulan data dalam pembuatan film dokumenter. Yang mana teknik yang akan kami bahas ini kami hanya berfokus pada tentang wawancara, studi pustaka, juga data visual. Terus saksikan ya, semoga bermanfaat. Dalam teknik pengumpulan data dalam pembuatan film dokumenter ini ada riset. Ya. Nah, riset ini sangat diperlukan dalam pembuatan film dokumenter. Riset ini adalah mengumpulkan data atau informasi melalui observasi mendalam mengenai subjek, peristiwa, dan lokasi sesuai tema. Riset bisa dilakukan oleh tim riset khusus, penulis, atau sutradara. Nah, dalam riset dalam film dokumenter ini dilakukan penyusunan pada sumber data informasi lain. Jadi ketika melakukan riset ini bisa melalui sumber data dari informasi-informasi lain gitu. Seperti nanti kita akan membahas mengenai data visual, kemudian ada studi pustaka, ada data suara, data subjek, lokasi gitu. Cuman kita akan fokusnya di sini ke studi pustaka sama data visualnya saja. Oke, selanjutnya siapa yang megang? Belum, slide-nya selanjutnya. Oke. Pertama di sini Oke. Oke, lanjut ya. Lanjut. Jadi di sini ada pertama studi pustaka ya. Nah, dalam konteks film dokumenter ini yang dimaksud dengan studi pustaka ini terkait dengan data yang berupa tulisan. Yang mana tulisan ini, data ini bisa bersumber dari dari surat kabar, dari majalah, dari internet, dari jurnal-jurnal, ataupun dari hasil dari referensi film-film referensi lain gitu. Yang mana ketika ide ini telah didapat, kemudian ide udah didapat, kemudian realitas telah dikerucutkan menjadi fenomena, bahkan film statement ini udah disusun, maka pembuat film tadi atau pembuat film ini harus segera gitu untuk mengumpulkan informasi-informasi, mengumpulkan data-data, fakta-fakta gitu. Dan juga bisa dengan cara menonton film-film yang sekiranya film itu dekat gitu dengan suasana dari film dokumenter yang akan dibuat gitu. Jadi biar buat referensi gitu, sebagai referensi untuk membuat film dokumenternya gitu. Kemudian ada lanjutannya lagi, slide selanjutnya. Dah. Nah, di sini masih lanjut mengenai studi pustaka. Nah, selain dengan membaca, kemudian menonton film gitu, bisa juga dengan bertukar informasi kepada sesama pembuat film dokumenter gitu. Agar apa? Agar mendapatkan tadi judul-judul film dokumenter, biar si pembuat film ini bisa bisa dapat gambaran lah gitu. Film mana sih yang mendekati gitu, yang diperkirakan mendekati dengan film yang akan ia garap gitu tuh. Nah, ketika kita berkomitmen untuk menekuni kegiatan produksi film dokumenter, maka sejak itu pula mesti memiliki eksternal hard disk berisikan koleksi film-film referensi. Ya, artinya tadi ya, dengan tujuan untuk referensi gitu, biar tidak terlalu kesulitan dalam membuat film dokumenternya, karena sudah memiliki banyak referensinya gitu. Bahkan tanpa pernah memandang genre, asal negara produksi, sutradara maupun kriteria lain. Ya, artinya dari manapun itulah film dokumenter gitu. Ketika emang pengen fokus untuk membuat film dokumenter. Nah, singkatnya, studi pustaka dalam konteks program film dokumenter ini sangat terkait dengan kegiatan pengumpulan data baik berupa tulisan, yang mana bersumber dari surat kabar, majalah, internet, jurnal, buku, serta data-data dari film-film referensi lainnya gitu. Ini adalah salah satu sumber data informasi lain dari riset ini gitu. Oke.
fungsinya untuk mengumpulkan data ya untuk di pembuatan film tersebut. Nah, apabila kita menggunakan salah satu dari riset itu, dampaknya dalam pembuatan filmnya itu gimana gitu tuh. Terus kalau pakainya keduanya gimana? Satu data itu bisa jadi ya dalam pengumpulan datanya terdapat celah antara satu kejadian dengan kejadian lainnya. Nah, dengan menggunakan kedua data ini bisa menutupi celah sekaligus bisa memvalidasi data yang ada kayak gitu. Jadi misalkan ya kita mengumpulkan data lewat wawancara, udah dapat nih datanya, udah banyak, udah ngederet gitu tuh ya. Pakai data ini kita cari dari pustaka dulu lewat jurnal, lewat film yang terdapat sini mengenai peristiwa tersebut. Nah, kemudian kan dengan cara itu kita dapat memvalidasi data itu ya. Jadi udah ketahuan, udah terverifikasi bahwa datanya itu benar-benar valid, bahwa datanya benar-benar ada ini. Nah, ya kalau misalkan ditanya antara yang unggul dari wawancara sama studi pustaka itu, kalau menurut saya lebih unggul wawancara. Karena wawancara itu kita langsung berinteraksi dengan orang yang mengetahui peristiwa mengenai data yang kita ingin cari itu. Jadi itu kita berinteraksi langsung. Kalau misalkan studi pustaka ini bisa jadi ya dalam pengumpulan studi pustaka ini juga melewati wawancara. Jadi lebih unggul wawancara kalau menurut saya.